Oke, mari kita simak terlebih dahulu pemirsa terkait dengan isu bahwa PDIP itu akan mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Apakah kira-kira Ibu Megawati itu merestui atau bagaimana? Mari kita simak terlebih dahulu eh, pidato Ibu Megawati. Bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Orang tadi kan diomongi Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan, ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan pidato Ibu Mega terkait dengan pengusungan Anies di Pilkada DKI Jakarta ya, di mana bahwa ternyata kartu politik Anies Baswedan itu masih hidup ya sampai ada gabungan nantinya oleh partai politik yang mencalonkan dia di Pilkada Jakarta. Ketika dia sudah pasti ada yang mencalonkan, maka posisi Anies Baswedan itu memang bisa berpengaruh di tengah perubahan konstelasi politik nasional saat ini pemirsa. Nah, tadinya saya masih menganggap ucapan petinggi PDIP soal mengusung nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta itu hanya sebagai tarian burung jantan yang berusaha memikat betina. Katakanlah hanya pemanis kata saja. Walau sebenarnya ide gila ini sempat terlontar sih di beberapa petinggi partai saat Rakernas PDIP sebagai bahan canda. Tapi saat Puan Maharani yang sudah berbicara, itu bisa menjadi sesuatu. Nah, Anies ya senang-senang saja dicalonkan oleh partai manapun karena memang Anies memerlukan kendaraan politik untuk Pilkada Jakarta. Saya percaya bahwa PDIP itu akan berusaha sekuat tenaga akan mengusung calon dari internal partainya sendiri. Jakarta memang bukan basis suara banteng. Saat 2009 PDIP itu hanya menduduki posisi ketiga di DPRD DKI di bawah Demokrat dan PKS. Kemenangan PDIP di 2014 dan 2019 di Jakarta bisa dikatakan merupakan Jokowi efek. Terbukti setelah Jokowi itu tidak berada di kubu mereka, kursi terbanyak di DPRD Jakarta itu dikuasai oleh PKS. Tanpa tokoh sentral yang berpengaruh seperti SBY di Demokrat dan Jokowi di PDIP, maka PKS memang penguasa di Jakarta. Basis massa mereka kuat di Jakarta dan sekitarnya. Medan perang Pilkada Jakarta sebenarnya akan lebih fair bila Anies tidak menjadi kandidat karena yang bertarung adalah tokoh-tokoh baru atau antara koalisi Indonesia Maju versus partai non-koalisi. Sekarang masalahnya itu Anies masih menggebu-gebu atau berminat menjadi gubernur Jakarta lagi untuk menjaga asa politiknya di 2029. Mari kita berhitung bila Anies dicalonkan oleh parpol. Jumlah perolehan suara Anies di Jakarta saat Pilpres 2024 kemarin itu adalah 41,7%. Inilah jumlah suara pemilih fanatik Anies. Nah, psikologis pemilih di Jakarta selain pemilih fanatik Anies ya, ada dua kubu, yakni pemilih anti Anies dan pemilih rasional yang akan melihat siapa lawan yang dicalonkan. Nah, dengan jumlah pemilih fanatik hanya 41,7%, sebenarnya Anies mudah dikalahkan bila parpol memilih calon yang tepat sebagai lawannya karena kinerja Anies selama 5 tahun sudah diketahui tidak memuaskan dan banyak melakukan kebijakan yang sangat konyol sekali.
Nah, masalahnya bila calon lawannya itu tidak tepat, maka 41,7% ini akan menjadi faktor yang menentukan Anies menang di Pilkada DKI Jakarta. Dengan suara Ganjar di Jakarta yang hanya 17% pemirsa, maka bisa dikatakan hanya sebesar itulah maksimal suara PDIP. Apabila ada tiga pasang kandidat, maka suara pemilih akan terbagi lagi sebelum terakumulasi kembali menjadi dua kubu pada putaran kedua, karena kecil kemungkinan tercapai 50 plus 1% dalam satu putaran tiga pasangan calon. Nah, sejauh ini pemirsa belum ada satupun kader internal PDIP yang lebih populer dari Anies. Bila Anies diusung bergabung nanti oleh parpol lain, itu mungkin yang menjadi salah satu alasan munculnya wacana PDIP mengusung Anies Baswedan. Untuk menggabungkan suara pemilih fanatik Anies dan suara pemilih PDIP versus siapapun calon dari kubu Prabowo Koalisi Indonesia Maju jilid 2 ini, nah saya secara pribadi saya memang sebenarnya sih tidak ingin ada Anies di dalam Pilkada DKI ini, ya karena Anies bagi saya sudah jelas sudah berseberangan dengan konsep Pak Prabowo untuk Koalisi Indonesia Maju sebagai presiden nantinya. Bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Orang tadi kan diomongi apa Jakarta. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Coba ya, udah sumpah tuh kayak gitu. Nah ini lagi, sumpah yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disertai dengan masih janji presiden dan wakil presiden kepada seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia. Saking saya nggak mau salah, buka pasalnya itu pasal berapa? Pasal 9 ayat 1 dari mana? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Baca ntar kalau salah. Jadi amanat konstitusi ini sangat jelas dan tegas. Jangan coba-coba untuk merubahnya, kecuali di manakah boleh terjadi amandemen. Nah, enak ay. Ini republik apa? Ada nih, sebentar lagi pasti ada yang mau jawab. Nggak apa-apa, sini pakai kamu pasal apa? Kalau benar ada pasalnya. Orang saya ini lihat kejadian tadi aja dari pagi segala ini. Saya sampai nanya, itu Pak Mahfud, itu pasal apa yang dipakai ya? Beliau hanya ketawa aja. Tuh, berarti kali nggak ada pasalnya loh. Tanya sama beliau. Demikian halnya terhadap, ini saya suruh cari, pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kalau kerennya kan final and binding.
Oh, keren toh, final and binding. Untuk menguji undang-undang. Menguji undang-undang berarti undang-undang berada di bawahnya terhadap undang-undang dasar. Benar apa tidak? Nah, jangan nanti bego juga nggak ngerti. Coba lo, ini saya jangan dihapus ya dengan segala pasal. Kalau ada orang yang akan menantang apa yang berbunyi di pasal-pasal ini, maka dia bukan orang Indonesia. Saya nggak mau salah aturan, ini bener loh. Hehe, gila. Jadi apa amanat ini? Aduh, capek juga ya. Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK sama artinya dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Loh, saya ini kan barang antik. Saya ini kan ikut bagian sejarah Republik Indonesia. Hai, setelah merdeka. Bapak saya jadi presiden seumur hidup. Waduh, istana itu udah kayak pasar malam tahu. Segala orang enggak tahu apa-apa. Tapi begitu bapak saya kena tap MPR. Besoknya sepi. Orangnya pada pergi dah. Nggak punya pendirian toh? Apa kalian juga mau kayak gitu toh? Kalau memang mau gitu, fair. Udah jangan di PDI Perjuangan, saya nggak butuh orang kayak gitu. Iya, bayangkan. Terus saya kemarin cerita di BPIP untuk orang tuh sadar. Loh, bapak saya itu diperlakukan kayak gitu. Iya, nggak ada loh selembar surat yang namanya dari Pak Harto tuh benernya Bung Karno ku opo. Nah, tulis tuh wartawan, supaya lo tahu sejarah Republik Indonesia. Terus malah akhirnya toh dijadiin pahlawan nasional. Bingung saya. Ini aturan opo benernya? Loh, iya dong. Dia tidak dimasukkan dari ranah hukumnya, nggak ada. Di sidang nggak ada. Di apa namanya itu pengadilan nggak ada. Coba bapak terus cuman disuruh apa, nggak boleh diisolasi aja. Lah saya udah berontak loh waktu itu. Saya bilang sama yang jaga, sebetulnya bapak saya ini apa toh? Statusnya apa? Dengar, statusnya apa? Nggak ada. Keren toh? Hehe. Mau kejadian kayak gini lagi? Pada republikmu yang tercinta ini? Tuh presiden loh, proklamator bangsa loh. Jangan saya dikatakan karena anaknya, no. Karena saya adalah warga negara Indonesia yang melihat perlakuan. Ya kira-kira seperti itu bagi saya dan dari saya. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.